Kembali di The Prime Show with Aiman, saudara. Saya Aiman Wicaksono. Sudah ada narasumber istimewa saya di The Prime Show with Aiman. Ia adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia periode 2011-2015. Abraham Samad. Bung Samad, selamat malam. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak kurang juga, ada narasumber saya yang saat ini masih di Solo. Ia sering menyebut sebagai geng Solo katanya. Saya nggak tahu maksudnya apa. Bung Boyamin Saiman. Bung Boyamin, sehat selalu. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ke Bung Samad, saya mau ke Bung Boyamin dulu. Karena Bung Boyamin yang kemarin jadi pemberitaan penting. Kenapa? Karena melaporkan Ibu Sri Mulyani, melaporkan Pak Mahfud MD, melaporkan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana ke Mabes Polri. Kenapa dilaporin Bung Boyamin? Dengan ikhtiar saya untuk menghilangkan atau menggeser kulit dari isinya gitu. Karena rapat dengar pendapat tanggal 21 Maret kemarin itu dipahami masyarakat itu hanya tataran kulit, misalnya soal prosedur dianggap membuka rahasia, soal kewenangan Pak Mahfud dianggap tidak punya kewenangan, bahkan ada anggota DPR yang ngomong tentang motif politik gitu, bahwa untuk menyerang Kementerian Keuangan atau orang-orang Kementerian Keuangan. Nah, pembicaraan itu kan hanya level kulit, Aiman. Maka saya sudahlah menjadi badut sedikit, tidak apa-apa, untuk membawa kulit ini ke Bareskrim tentang perdebatan itu. Sehingga harapan saya, rapat kerja hari ini, rapat dengar pendapat umum hari ini yang dilakukan Pak Mahfud dan Komisi 3 itu, tinggallah isinya yang 349 triliun itu. Sebentar, Bung Boyamin, jadi begini. Dikemanakan, dan kapan akan diambil, akan diproses hukum, dan lain sebagainya. Kita mencari soal itu, tapi saya ingin tanya dulu. Jadi Anda terganggu dengan pernyataan Arteria Dahlan yang menyatakan bahwa siapa yang melaporkan ini? Siapa yang membocorkan data ini 349? Itu melanggar hukum loh. Sehingga Anda melaporkan itu ke Mabes Polri supaya menghilangkan syakwa sangka bahwa ini nggak bisa dilaporin kok, itu bukan pembocoran. Begitu? Ya. Betul, itu kan saya punya teori logika terbalik. Mau saya patenkan nanti, Aiman. Oke. Jadi maksudnya itu gertakan aja itu. Bung Arteria itu menggertak saja. Iya, sebenarnya itu bahasanya bersayap memang, tidak menuduh Pak Mahfud langsung, tapi kan rangkaian 3 legislator kita itu kan satu tarian nafas. Pak Beni Harman, Pak Asrul Sani, juga Pak Arteria, itu kan satu tarian nafas, mempermasalahkan buka-bukaannya ini. Padahal baru dibuka sedikit, nilai aja gitu, belum menyangkut orangnya, belum secara detail namanya dan siapa, itu nggak melanggar hukum. Siapa. Ya, belum lah. Nah, ini kan melanggar hukum membuka rahasia itu kalau dalam konteks ini saya analogikan irisannya itu dengan pencemaran nama baik, kira-kira gitu. Oke, tapi kalau itu dalam rangka untuk menegakkan hukum, maka bukan termasuk. Iya. Kalau itu niat baik, tidak termasuk. Faktanya ada, gitu. Jadi ini kerja keras PPATK yang sekian lama ini kan tidak pernah terendus dan tidak pernah diurusi dengan serius, diabaikan, ditelantarkan, dan sejak 2009. Ini kalau kira-kira tidak ada kasus Mario menganiaya David, apa terbongkar? Sampai kiamat rasanya nggak terbongkar. Ternyata uang yang nilainya sampai fantastis di angka sampai di segitu banyaknya begitu. Segitu sampai banyaknya tuh Anda tim siapa nih? Dalam tanda kutip ya, kalau anak sekarang bilang tim siapa? Tim 349, saya nggak mau sebut nama deh. Tim 349 atau tim 3,3 triliun? Ya sama aja, itu kan 3,3 itu ternyata pajak terhadap 35 triliun, kan gitu kan? Sampai di angka itu kan gitu kan? Tadi kan sebenarnya itu 3,3 pajaknya terhadap itu gitu. Jadi ya sebenarnya ini kan tinggal gabungkan aja. 3,3 diduga itu pajaknya, gitu kan? Dari yang diduga berkaitan dengan oknum lah pegawai di Kementerian Keuangan. Bukan, pernyataannya kan jelas. Saya tampilkan pernyataan Bu Sri Mulyani. Saya minta untuk disampaikan. Jadi ada disampaikan bukan 349 triliun, tapi 3,3 triliun. Itu terdiri atas transaksi dari 2009 sampai 2023, 15 tahun ya, 14-15 tahun. Yang terdiri atas penghasilan resmi, transfer ke keluarga, lalu kemudian pembelian aset dari pegawai Kementerian Keuangan selama 15 tahun. Berikut. Nah. Ya, saya coba minta ulangi lagi nih.
Oke. Nanti saya akan tampilkan grafiknya yang menyatakan bahwa penghasilan resmi dan lain sebagainya. Nanti saya akan minta pada produser untuk kemudian menampilkan grafiknya. Jadi yang mana yang benar, Bung Boyamin? Penghasilan resmi 3,3 triliun yang kalaupun ada penyelewengan, ada 193 pegawai dari Kementerian Keuangan yang sudah dilakukan sanksi. Jadi nggak ada tuh yang lain-lain. Mas Boyamin? Audionya masih belum terdengar. Saya ke Bung Abraham dulu. Bung Abraham, 349 triliun versus 3,3 triliun. Mana yang benar? Jadi ini unik juga ya perdebatannya, tapi saya ingin masuk begini. Dianggap paling tinggi sekongkol. Kalau bicara sekongkol kan berarti bisa jadi karena audionya belum terdengar tadi. Saya ingin tanya dulu. Jadi 349 atau 3,3 triliun? Bung Boyamin. Saya tetap 349 triliun. Kenapa? Gitu. Karena apapun saya percaya Pak Mahfud itu kan memang rangkaiannya. Yang 35 triliun juga terkait dengan pegawai oknum. Terus juga terkait audionya masih terbatas. Nanti kita akan coba lagi, Bung Boyamin ya. Saya akan minta tim untuk kemudian memperbaiki audionya. Bung Samad, silakan. Ya, jadi menarik ini sebenarnya perdebatannya ya. Selalu kita fokus kepada jumlah. Kalau saya nggak mau lihat masalah jumlahnya, bahwa di permasalahan ini ada transaksi yang janggal. Dan transaksi yang janggal itu sebenarnya termasuk transaksi yang ilegal. Itu pas di situ kan. Oke. Oleh karena itu sebenarnya tinggal aparat penegak hukum untuk diminta masuk untuk menelusuri lebih jauh. Karena ini transaksinya sudah termasuk transaksi yang ilegal, ada pencucian uang dan lain sebagainya. Sebenarnya intinya itu Bung Aiman, agar supaya perdebatan antara jumlah itu nanti bisa didapatkan yang mana betul. Angka belakangan dulu, tapi angkanya jauh, 3,3 ke 349. Begini, kalau menurut saya, kalau misalnya dilakukan investigasi yang lebih mendalam, baik penyelidikan, maka akan ketemu angka yang pasti. Ya, angka yang pasti. Oleh karena itu sebenarnya saya tidak terlalu tertarik dengan jumlah itu, walaupun ini menarik nih, nggak terlalu dengan jumlah, nggak terlalu tertarik dengan jumlah. Perdebatan jumlah saya nggak terlalu tertarik, tapi yang saya tertarik bahwa transaksi yang terjadi di Kementerian Keuangan itu adalah transaksi ilegal. Itu yang harus digarisbawahi. Oleh karena dia ilegal, dia mengandung unsur pidananya, maka aparat penegak hukum harus segera masuk. Dan Bu Sri Mulyani sudah mengatakan kalau ada transaksi ilegal yang jumlahnya 3,3 triliun tadi, bukan 349, sudah ada 193 pegawai yang ditindak, disanksi, dan lain sebagainya. Itu namanya sanksi yang bersifat internal di Kementerian Keuangan, diberhentikan, tidak dipromosi, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti ketika yang bersangkutan sudah tidak dipromosi atau diberhentikan, itu menjadi selesai masalahnya. Justru sekarang kasus ini harus dibongkar supaya kita bisa melihat apakah betul orang yang diberhentikan, orang yang diberi sanksi itu adalah orang-orang yang memang melakukan transaksi mencurigakan atau orang-orang yang terlibat. Karena menurut saya kalau 349 triliun dari tahun 2009 itu kan 15 tahun ya, panjang, dengan jumlah yang begitu besar, maka saya tidak yakin bahwa transaksi-transaksi ilegal itu atau pelanggaran-pelanggaran itu hanya dilakukan pada pegawai-pegawai level bawah, eselon 3 ke bawah, misalnya kayak si Sapa Alun dan lain-lain sebagainya. Saya tidak terlalu yakin, Bung Aiman. Tapi saya yakin bahwa mungkin ada aktor-aktor jauh di atas. Eselon 2 ke atas? Oh iya, bisa. Gitu. Karena angkanya besar sekali. Iya, bukan sekedar angkanya, ada rentang waktu yang panjang, terus melihat jumlah, terus melihat modus. Tapi saya mau tanya juga nih, saya tergelitik juga bertanya. Kan Anda menjadi Ketua KPK 2011-2015, 4 tahun ya. Rafael Alun dilaporkan 2012. Di zaman Anda menjadi Ketua KPK. PPATK melaporkan mungkin ke Kejaksaan Agung. Tapi kan PPATK melaporkan ke Kejaksaan Agung. Tapi kan KPK pasti mendapat tembusannya. Kenapa nggak diusut pada waktu itu di zaman Anda, Rafael Alun? Jadi begini, karena PPATK tahu tupoksi KPK ya, domain KPK yang berkaitan dengan
LHKPN itu kan nariknya dari LKPN. Itu KPK punya kewenangan domain sama dengan kewenangan memeriksa kasus korupsi yang 1 miliar ke atas. Maka kalau berkaitan dengan penyelenggara negara, maka penyelenggara negara yang menjadi domain KPK itu eselon 2 ke atas. Si Alun mungkin pada saat itu cuma eselon 4, bahkan mungkin belum ada eselonnya. Oleh karena itu PPATK paham tentang aturan-aturan itu, maka dia laporkan ke kejaksaan. Kemudian dari hasil mungkin ya yang saya analisa dari hasil laporan ke kejaksaan, dia menembuskan laporan itu ya, sebagai tembusan ke KPK, mungkin itu saya melihat seperti itu. Tapi kalau itu terjadi maka KPK tidak bisa masuk lagi kalau itu sudah ditangani oleh kejaksaan. Sebagai pimpinan KPK yang lama berkutat dengan kasus-kasus korupsi, ketika bicara apakah itu angkanya 349 triliun, apakah bicara soal 3,3 triliun, pasti masih banyak oknum, saya harus katakan ya, oknum di Kementerian Keuangan, bahkan mungkin petingginya yang belum terjerat hukum atas kasus uang besar ini. Oh iya, bahkan pasti. Sampai hari ini kan belum ada. Kalau 349 kan ada Angin Praitno Aji misalnya. Ya, kalau 349 lalu kemudian sebelumnya ada Bashim Asifi, ada Gayus Tambunan, itu kan rentang 2009. Iya. Itu masih kecil. Menurut saya kan itu kan nggak bisa diserta-mertakan Bung Aiman ya bahwa 349 triliun itu sudah termasuk yang tadi Anda sebutkan, misalnya Gayus dan lain-lain sebagainya. Itu nanti baru bisa terbaca ketika kasus yang 349 triliun ini itu dilakukan penyelidikan atau investigasi, baru kita bisa mengurai. Jadi nggak bisa juga kita bilang itu bagian dari 349 orangnya sudah pernah mendapat sanksi hukuman, misalnya Gayus, terus yang tadi Anda, itu belum tentu begitu juga. Jadi intuisi Anda mengatakan bahwa ini pasti harus ada tersangkanya, harus ada tersangka, saya garis bawahi. Bukan harus ada tersangka, tapi ini harus dilakukan penyelidikan, investigasi. Kalau di KPK itu kita mulai dengan full bucket, Bung Aiman ya. Pengumpulan bahan dan keterangan. Ketika ada LH dari PPATK biasanya kita lakukan yang namanya full bucket, pengumpulan bahan. Dari full bucket itu nanti kita lihat setelah kita profile dia punya kasus, oh kita temukan nih ada petunjuk terjadinya peristiwa pidana delik gitu ya. Maka kita dorong ke Direktorat Penyelidikan untuk ditindaklanjuti. Dan saya melihat kasus ini sebenarnya harusnya dilakukan segera agar supaya ini bisa terbuka secara terang benderang ya. Tapi sekali lagi saya yakin Bung Aiman ya, kalau kita melihat dari rentang waktu plus jumlah ya di Kementerian Keuangan, maka saya yakin bahwa yang terlibat itu bukan Alun tadi yang Bung Aiman sebut itu kan eselon 3 kan gitu. Nggak yakin saya, pasti ada yang lebih di atasnya. Pasti ada yang lebih di atas. Iya, makanya untuk membuktikan itu menurut saya ya, untuk membuktikan agar supaya tidak terjadi praduga dan menjadi sesuatu yang terus diperdebatkan di tengah-tengah. Ini harus segera ditindaklanjuti, nggak bisa dibiarkan menurut saya. Baik itu KPK, kepolisian maupun kejaksaan ini harus segera melakukan koordinasi dengan PPATK, dan PPATK juga harus membuka ruang yang selebar-lebarnya untuk melakukan koordinasi. Jangan maju mundur, maju mundur, maju mundur. Kan kelihatannya seperti begitu. Bung Boyamin, saya bicara tadi ke Bung Samad bahwa pasti ini mengundang tersangka baru, harusnya seperti itu. Karena angkanya begitu besar dan bukan hanya eselon 3 seperti Rafael Alun, bahkan di atasnya eselon 2 ke atas. Ya. Mungkin seperti itu? Ya, misalnya saya 4 minggu yang lalu kan melaporkan kepada Kejaksaan Agung dugaan korupsi atas tidak tertagihnya uang 1,7 triliun karena hanya diselesaikan tanda kutip dengan 15 miliar. Ini kan kalau saya urutkan, ini bisa saja tidak mungkin, tapi dibiarkan untuk tidak ditagih itu paling mungkin. Yang paling mungkin di atasnya adalah ya sekongkol tidak ditagih. Nah, kalau ini nanti ternyata bisa dibuktikan sengaja tidak ditagih karena ada dugaan sekongkol, apalagi ada dugaan gratifikasi atau suap, maka menjadi korupsi kan itu. Maka saya serahkan kepada Kejaksaan Agung. Kenapa? Ini kan sudah diperintahkan Ibu Menteri menyandera 3 orang dari sebuah perusahaan yang punya tagihan 1,7. Nah, dari itu yang disandera ternyata hanya 1 orang yang tidak punya saham, yang nilai uangnya paling sedikit di antara 3 orang. Dan kemudian dibuat aturan baru hanya
bisa dikeluarkan dari sandera cukup membayar uang sesuai SPT-nya dan dikeluarkan, dan itu pun berlaku surut itu. Nah, ini kan sudah saya kebetulan punya data itu yang ada tanda tangannya Bu Menteri tentang izin sandera, tentang perusahaannya, tentang siapa yang nyandera, terus disandera di mana. Nah, itu sudah saya coba treatment itu 1 tahun yang lalu ke KPK, tapi KPK selalu tanya ada swabnya enggak. Saya masa disuruh nyulang. Nah, akhirnya saya bawa ke Kejaksaan Agung, mudah-mudahan dengan delik omisi pasal 2 pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Harapannya begitu, sehingga kalau ini bisa ditreatment begitu, nanti yang 349 ini juga bisa diproses dengan korupsi secara keseluruhan. Karena Anda yakin itu bahwa ini akan diusut korupsi ataukah ini akan menguap? Ya, saya yakin sih, karena sudah mulai saya laporkan. Nanti malah saya akan diberi orang 18 triliun sebelum teks amnesti satu perusahaan saja. Mudah-mudahan habis itu ya 180 Sebentar, Bung Boyamin, 18 triliun gimana ceritanya tadi Anda sebutkan? Ya, ada perusahaan yang lain. Oh, ini putus-putus malah. Yang diduga juga punya 18 triliun, tapi juga tidak dibayar, tapi juga diduga dibiarkan. Nah, itu akan saya ambil datanya, juga saya laporkan ke Kejaksaan Agung. Diulangi lagi, tadi agak terputus-putus. Bung Boyamin, mohon maaf, tadi agak terputus. Silakan diulangi lagi. 18 triliun itu apa? Diduga hampir sama tadi dengan yang 1,7 triliun, sebuah perusahaan tidak membayar kewajiban. Nah, tidak membayar kewajiban ini kan bisa dibiarkan, bisa kong kaling kong, bisa juga malah menerima suap karena tidak ditagih. Iya, dengan karena ini sebelum teks amnesti. Nah, jadi dari sisi inilah yang kemudian saya ingin laporkan juga ke Kejaksaan Agung, karena Kejaksaan Agung nampaknya sekarang sudah, menurut saya sudah sangat ahli di dalam termasuk kerugian perekonomian negara. Gitu. Jadi ini nanti saya laporkan, kalau tidak diproses saya gugat ke pengadilan biar terbuka datanya. Kalau di depan pengadilan kan tidak membuka rahasia. Jadi inilah trik saya gitu, ikhtiar saya Aiman untuk nyumbang negara. Saya ingat betul pada waktu minyak goreng kita langka di tahun lalu, Anda sempat mencurigai ada tangan-tangan oknum bea cukai di dalam kelangkaan minyak goreng itu. Saya ingin minta pertanggungjawaban Anda untuk menjelaskan itu. Selepas jeda, saya akan kembali ke Anda dan juga ke Bung Abraham Samad. Saudara, tetaplah bersama kami di The Prime Show with Aiman. Sesaat lagi kami akan segera kembali, saudara.